Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ihsan Hamidi, SHI, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabrina Azara dengan NIM 0102 1382 12 9192. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tugas dari mata kuliah Fikih Muamalah dengan judul Undian Berhadiah, Perlombaan Barang Tambang dan Barang Temuan. Yang pertama ada barang tambang atau ma'adin. Asal kata ma'adin adalah nama tempat yang diambil dari kata aden, yang berarti tinggal surga atau tempat tinggal abadi. Namun biasanya kata ini dimaknai sebagai harta berharga yang keluar dari dalam tanah. Sehingga pengertian dari ma'adin adalah barang atau benda yang dihasilkan dari dalam tanah dan dibutuhkan oleh manusia untuk tujuan penggunaan yang berbeda-beda, seperti emas dan perak. Barang tambang ada yang berbentuk benda padat yang dapat dicairkan dan dibentuk dengan menggunakan api, seperti emas, perak, besi, tembaga, dan juga timah. Dan ada pula yang berbentuk cairan, seperti minyak dan sejenisnya. Selanjutnya ada macam-macam barang tambang. Nah, ada dua macam barang tambang yang dikeluarkan dari dalam tanah, yaitu ada zohir yang kelihatan dan batin yang tidak kelihatan. Penjelasan untuk masing-masing macam barang tambang adalah sebagai berikut. Yang pertama ada barang tambang yang kelihatan atau yang disebut dengan zohir. Barang tambang yang kelihatan adalah macam barang tambang yang keluar dari dalam tanah tanpa perlu ada proses dan tidak dibutuhkan usaha, karena nilai perhiasannya sudah kelihatan. Hanya diperlukan usaha untuk mencari dan mengeksplor, walau terkadang mudah terkadang susah. Contoh barang tambang yang kelihatan adalah minyak mentah atau petrol, belerang, gala-gala, mumi, batu-batuan yang digunakan untuk membuat periuk masak, dan tempat menumbuk atau lumpang. Hukum memiliki barang tambang yang kelihatan ini tidak bisa dijadikan hak milik melalui menggarap tanah tak bertuan, tidak bisa juga dijadikan hak khusus dengan memberi tanda, juga tidak ada pemberian secara resmi dari penguasa karena merupakan hak bersama baik muslim maupun non-muslim, sama seperti air dan rumput. Yang kedua ada barang tambang yang tidak kelihatan atau batin. Barang tambang yang tidak kelihatan adalah macam barang tambang yang bermanfaat setelah melalui proses seperti logam-logam, emas, perak, besi, baja, perunggu, timah. Juga bisa disebutkan batu-batuan mulia seperti batu akik, permata, berlian, dan segala batu-batuan yang ada di dalam tanah. Hukum memiliki barang tambang yang tidak kelihatan adalah barang tambang ini bisa dimiliki setelah menggali dan berusaha, kemudian bisa dimiliki juga niat memiliki seperti halnya menggarap tanah tak bertuan. Jika melihat pendapat yang membolehkan menjadi hak milik tanpa usaha, maka harus ada niat memiliki dan barang tambang tersebut keluar. Namun jika barang tambang belum keluar, maka sama saja baru menandai, namun tidak disyaratkan untuk memperoleh izin dari penguasa untuk mendapatkan barang tambang ini. Adapun juga 3 jenis kepemilikan barang tambang. Yang pertama ada barang tambang yang didapatkan dari tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang. Harta itu dimiliki oleh pemerintah. Harta tersebut dibagikan kepada kaum muslimin atau disimpan di Baitul Mal untuk kemaslahatan umat dan bukan untuk kepentingan pemerintah. Yang kedua, barang tambang yang didapatkan dari tanah yang dimiliki oleh seseorang. Harta ini dapat dimiliki pemerintah dan juga pemilik tanah. Yang ketiga, barang tambang yang didapatkan dari tanah yang dimiliki bukan oleh seseorang. Misalnya, tanah penaklukan, maka kepemilikannya oleh pemerintah. Zakat barang tambang. Zakat barang tambang atau ma'adin adalah zakat kekayaan yang dikeluarkan atas harta ma'adin, yaitu segala sesuatu yang berasal dari dalam bumi dan mempunyai nilai berharga seperti emas, perak, besi, tembaga, minyak bumi, aspal, dan sejenisnya.
Zakat ma'adin wajib dikeluarkan setelah diperoleh dan dibersihkan tanpa diproses, dan nisabnya sama seperti nisab emas dan perak, yaitu 85 gram bagi emas dan 595 gram bagi perak. Kadar zakat ma'adin adalah 2,5% dari jumlah keseluruhannya. Yang cukup syarat, zakat ma'adin tidak disyaratkan haul dan dapat dikeluarkan sebaik-baiknya setelah harta tersebut diperoleh. Syarat wajib mengeluarkan zakat barang tambang. Yang pertama ada kepemilikan penuh atas harta tersebut. Yang kedua mencapai nisab, yaitu 85 gram emas atau 595 gram perak. Yang ketiga tidak disyaratkan haul sehingga zakat wajib dikeluarkan segera setelah harta tersebut diperoleh. Yang keempat, zakat ma'adin wajib dikeluarkan segera setelah harta tersebut diperoleh dan dibersihkan tanpa diproses. Berikutnya ada barang temuan atau lukotho. Nah, pengertian dari barang temuan atau lukotho ini adalah harta yang tidak diketahui pemiliknya dan diketemukan oleh orang lain. Definisi lain dalam kitab Al-Minhaj adalah bahwa lukotho merupakan harta yang hilang dari pemiliknya, baik karena jatuh, lupa, atau sengaja yang ditinggalkan. Sehingga ketika harta tersebut sudah tidak ada pemiliknya, kemudian ditemukan orang lain, maka dikategorikan sebagai barang temuan. Adapun macam-macam dari barang temuan, yang pertama ada benda yang nilainya tetap seperti emas, perak, dan uang. Yang kedua, benda yang nilainya tidak tetap seperti makanan. Yang ketiga, benda yang nilainya tetap apabila dipelihara dengan baik, seperti padi yang masih berkulit. Yang keempat, benda yang memerlukan nafkah, seperti hewan dan manusia. Menurut Ibnu Mufli, ada 4 macam lukatho. Yang pertama, tidak diminati kalangan menengah, contohnya cambuk dan uang receh. Lukatho ini boleh dimiliki tanpa harus diumumkan dahulu. 2. Hewan tersesat yang tidak memerlukan penjagaan atau anak hewan liar atau buas tidak boleh diambil. Yang ketiga, lukotho yang berada di tanah suci haram diambil, kecuali dengan alasan untuk diumumkan selamanya bahwa barang hilang. Yang keempat, selain yang disebutkan maka boleh diambil dengan diumumkan dahulu selama 1 tahun. Adapun juga keempat jenis dari lukotho tersebut, yaitu yang pertama ada hewan di padang Sahara. Terbagi menjadi 2, yaitu hewan yang bisa menjaga dirinya sendiri seperti unta, sapi, kuda, kedelai, dan juga burung. Dan hewan yang tidak bisa diambil dan harus dituntun untuk mencari makan seperti kambing dan ayam. Nah, kategori pertama tidak boleh diambil. Kategori kedua boleh diambil untuk dimakan langsung tanpa harus diumumkan. Dan yang kedua ada hewan yang ditemukan di daerah permukiman. Yang ketiga terdapat beberapa pendapat yang berbeda. Menurut mazhab Syafi'i, pertama jika ditemukan di perkampungan atau di kota, lukotho boleh diambil dan diwajib diumumkan selama 1 kecuali kambing. Yang keempat, ada barang temuan yang tidak bisa dimakan seperti uang dan barang-barang lainnya. Yang kelima, barang temuan yang bisa dimakan. Ada beberapa hal, yaitu yang A, jika barang cepat rusak, maka penemu boleh memilih apakah mau memakan dan mengganti harganya atau menjual lalu menyimpan uangnya dan menyerahkan kepada pemiliknya. B, jika lukotho tidak cepat rusak dan bisa diolah kembali, maka ukurannya adalah kemaslahatan bagi pemilik. Apakah mau menjual atau mengolahnya tergantung pada kemaslahatan penemu. Barang temuan yang dilihat dari jenisnya itu ada yang pertama, benda budaya, yaitu benda hasil karya manusia. Yang kedua, benda cagar budaya, yaitu benda buatan manusia yang dilindungi. Yang ketiga, benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya, yaitu benda kekayaan alam yang mempunyai nilai ekonomi atau intrinsik tinggi, yang tersembunyi atau terpendam di bawah permukaan tanah dan di bawah perairan di wilayah Republik Indonesia. Adapun juga hukum terhadap lukotho. Ada berbagai pendapat ulama mengenai mengambil barang temuan ini. Ada ulama yang memperbolehkan dengan niat menjaga, hukumnya dianjurkan atau mustahab jika barang temuan tersebut berada pada tempat aman dan tidak hilang kalau tidak diambil
Selanjutnya, ada pendapat yang mewajibkan bila barang tersebut sebaliknya tidak aman dan bisa hilang jika tidak diambil. Mengambil luqadho menjadi mustahab jika syarat-syarat berikut terpenuhi. Yang pertama, orang yang mengambil statusnya merdeka sudah balik. Kedua, dengan mengambil luqadho, orang tersebut merasa aman dengan dirinya. Jika tidak, maka lebih baik menghindari. Ketiga, luqadho tersebut bisa diumumkan seperti emas, perak, perhiasan, logam-logam, pakaian, dan lain-lain. Keempat, tempat menemukan barang tersebut merupakan tempat umum, artinya bukan tempat orang dan bukan negeri orang syirik. Jika berada di tempat orang, maka menjadi hak milik orang yang memiliki tempat tersebut. Jika berada pada negeri orang syirik, maka itu bukanlah berupa luqadho, namun berupa ganimah. Kelima, luqadho tidak berada pada tempat yang dilarang seperti Mekah. Luqadho di Mekah tidak boleh diambil untuk dimiliki, namun harus dijaga hingga pemiliknya datang. Keenam, merasa aman karena amanahnya orang yang mempunyai tempat di mana barang ditemukan. Jika luqadho berada tempat yang tidak aman, maka ada dua pendapat ulama, yaitu yang pertama, wajib hukumnya, seperti dalam Quran Surat At-Taubah ayat 71, yang artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh atau mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang kedua, tidak mengambil hanya mustahab atau hal yang dikerjakan Rasulullah SAW satu kali atau dua kali. Menurut ajaran Islam, hukum luqadho mewajibkan orang yang menemukan barang temuan untuk mengumumkan barang tersebut selama 1 tahun. Jika setelah setahun tidak ada yang mengambil, maka terserah pada penemu untuk memperlakukan barang tersebut. Adapun juga rukun luqadho atau barang temuan dalam ajaran Islam. Yang pertama, barang yang ditemukan atau yang disebut dengan malkut, ada barang yang hilang dan tidak diketahui pemiliknya. Kedua, orang yang menemukan atau yang disebut dengan lakit, seseorang menemukan barang temuan. Yang ketiga, barang temuan atau yang biasa disebut dengan lukat, jenis barang yang ditemukan. Adapun juga zakat barang temuan atau luqadho. Luqadho adalah istilah dalam Islam yang mengacu pada barang hilang dan ditemukan, yang tidak diklaim dan tidak diketahui pemiliknya. Menurut hukum Islam, jika seseorang menemukan barang yang hilang, maka wajib berusaha mencari pemiliknya dan mengembalikannya. Jika pemiliknya tidak dapat ditemukan, penemu dapat menyimpan barang tersebut setelah mengumumkannya selama setahun. Tidak ada kewajiban zakat terhadap barang luqadho kecuali dianggap rikaz, yaitu harta temuan dan barang berharga yang tidak ada pemiliknya dan nilainya melebihi nisab emas 85 gram. Dalam hal ini, wajib zakat sebesar 20% dari nilai barang tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya barang tambang merupakan benda yang dihasilkan dari dalam tanah dan dibutuhkan oleh manusia untuk tujuan penggunaan yang berbeda-beda, seperti emas dan perak. Dan barang temuan atau luqadho adalah barang temuan atau barang yang terlepas dari pemiliknya karena jatuh, lupa, dan lain-lain. Kemudian barang tersebut dipungut oleh seseorang. Barangnya bersifat umum seperti uang, emas, barang elektronik, makanan, hewan yang hilang atau tersesat, dan lainnya. Hukum mengambil barang temuan dapat berubah-ubah, tergantung pada kondisi, tempat, dan kemampuan penemunya. Baiklah, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.